Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Wai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi fikih kelas 7, yaitu bersuci atau taharah. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya perlu ingatkan kepada kalian agar senantiasa menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang menyehatkan, bergizi, dan juga berolahraga, dan juga selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, dan juga selalu menggunakan masker ketika bepergian. Dan jangan lupa senantiasa berdoa agar virus ini segera musnah dari muka bumi ini. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Arif Wahyudin. Saya ngajar fikih. Ini foto saya. Taharah. Taharah ini bahasa Arab, artinya bersuci. Nah, dalam Islam, taharah adalah salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis. Ya, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Najis, apa itu najis? Nah, najis adalah kotoran. Nah, itu berwujud, ada bau, warna, dan rasa. Contohnya, darah, ini warnanya merah. Kotoran hewan atau manusia, ini juga ada warnanya, ya, macam-macam warnanya. Dan juga ada baunya, pasti bau, kotoran pasti bau. Dan juga ada rasanya, tapi nggak usah dicoba, ya, pasti ada rasanya. Kemudian bangkai dan lain-lain, ini contoh aja ya. Jadi darah, kotoran hewan, manusia, bangkai, dan lain-lain. Nah, kemudian cara mensucikannya, jika kita terkena najis, terkena darah, kotoran hewan, bangkai, nah, cara mensucikannya adalah dengan membersihkan tempat yang terkena najis. Misalnya kita injak kotoran kucing, maka cukup bersihkan kaki kita. Cukup bersihkan kaki kita dengan air sampai bersih. Kemudian hadas. Hadas adalah sesuatu yang mewajibkan wudhu atau mandi. Nah, hadas ini tidak berwujud. Contoh, kentut, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram, tidur. Nah, ini mewajibkan wudhu. Kemudian cara mensucikannya, ya, berwudhu untuk hadas kecil. Jadi kita kalau kentut, maka kita berwudhu. Yang dibersihkan bukan tempat keluar kentutnya, tapi dari wajah, tangan, kepala, kaki. Beda dengan najis. Kalau najis kita nginjek kotoran kucing, cukup bersihkan kaki kita. Tapi kalau hadas, nah, tidak, ya, tapi dengan berwudu. Kemudian mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, pasti kalian sudah bisa berwudu semuanya ya. Kemudian alat-alat untuk bersuci, ada dua alat. Yang pertama adalah benda cair. Nah, benda cair ini yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air, dan airnya itu adalah air mutlak. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu benda padat. Nah, benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain adalah tanah atau debu, batu, kayu, tisu kering, atau benda-benda kesat lainnya yang bisa menyerap najis. Misal kita ada di toilet yang tidak ada airnya, hanya ada tisu, maka kita bersucinya atau ceboknya itu dengan menggunakan tisu kering. Kemudian macam-macam air. Yang pertama air mutlak. Nah, air mutlak ini air yang suci dan mensucikan. Artinya air ini bisa untuk berwudu dan juga bisa untuk mandi, serta tidak makruh menggunakannya. Contohnya air hujan, air sumur, air es, air sungai, mata air mata air. Nah, ada banyak sebenarnya, ada air embun, ada air laut dan sebagainya. Tapi ini hanya sebutkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian macam-macam air. Yang kedua yaitu air musyammas, adalah air yang panas karena terkena sinar matahari. Nah, air ini makruh jika digunakan untuk bersuci.
sah wudhunya kalau kita menggunakan air ini, tapi hanya makruh. Artinya kita tidak dianjurkan menggunakan air musyammas ini. Kemudian air thahir ghairu mutahhir. Nah, ini adalah air yang suci tapi tidak sah digunakan untuk berwudu. Nah, yang termasuk air jenis ini adalah air suci yang telah bercampur dengan benda suci lainnya. Misalnya air dicampur dengan gula, dengan kopi, dengan teh dan lainnya. Ini tidak bisa untuk berwudu, ya, bisanya untuk diminum. Yang kedua, air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa, air jeruk dan lain-lain. Pokoknya air yang keluar dari buah-buahan, nah itu tidak bisa untuk bersuci, bisanya hanya untuk diminum. Ini contohnya air teh. Nah, pasti kalian nggak pernah kan wudu pakai air teh, karena ini hanya untuk diminum. Suci airnya, tapi tidak bisa untuk bersuci. Kemudian air kopi, air kelapa, nah air jeruk. Kemudian yang keempat adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit yang sudah dipakai untuk bersuci. Nah, air ini tidak sah untuk bersuci. Ya. Jadi air yang sudah dipakai untuk berwudu. Kita wudu, ya wudu basuh wajah, airnya jatuh, itu namanya air mustakmal. Sudah dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian yang kelima, air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Nah, air ini tidak halal untuk diminum dan juga tidak sah digunakan untuk bersuci. Jadi tidak sah wudu menggunakan air mutanajis. Nah, tetapi jika airnya banyak, lebih dari 2 kula dan terkena najis, nah air tersebut tidak menjadi najis selama air tersebut tidak berubah warna, rasa, dan bau. Ini contohnya berwudu di kolam wudu yang besar. Nah, ini sah wudunya walaupun dia menggunakan air yang sudah dipakai, karena airnya banyak, ya, tapi karena lebih dari 2 kula, maka tetap bisa dipakai untuk berwudu. Berapakah sih air 2 kula itu? Air 2 kula itu berjumlah 216 liter. Ini air 2 kula. Jadi kalau airnya mencapai 2 kula, lebih dari 2 kula, maka jika terkena najis dan tidak berubah warna, rasa, dan bau, maka bisa untuk bersuci. Nah, dari saya cukup sekian. Untuk materi selanjutnya di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.